Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repaldo dengan NIM 4012211113 dari kelas 5E mata kuliah Hukum Maritim. Pada hari ini saya akan membahas mengenai penugasan daripada mata kuliah Hukum Maritim, yakni tentang pembagian wilayah laut beserta yurisdiksinya. Negara-negara yang sedang berkembang akan terus berusaha melakukan penguasaan terhadap wilayah perairan khususnya laut guna perluasan yurisdiksi untuk melindungi kepentingan-kepentingannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan keinginan negara tersebut dan untuk mengatur semua kepentingan negara internasional agar tidak terjadi tumpang tindih, maka diadakannya Konvensi Hukum Laut Internasional. Tentu kalau berbicara Konvensi Hukum Laut Internasional tidak lepas daripada UNCLOS 1982. Nah, di dalam UNCLOS 1982 tersebut, pembagian laut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama wilayah laut di bawah kedaulatan negara, yang kedua wilayah laut di bawah yurisdiksi negara, dan yang ketiga wilayah laut di luar yurisdiksi negara. Nah, yang pertama adalah wilayah laut di dalam kedaulatan negara. Wilayah laut di dalam kedaulatan negara berarti wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara adalah bagian laut di mana negara mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara terbagi menjadi laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Menurut definisi, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang berada pada sisi darat dari garis air yang rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya seluruh bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Dengan demikian, muara, sungai, teluk, pelabuhan, alur, serta pulau timbul tenggelam termasuk ke dalam perairan pedalaman. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh. Nah, pada prinsipnya, negara lain tidak bisa menikmati hak lintas damai dalam wilayah perairan ini. Namun, jika wilayah ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus, maka negara lain bisa menikmati hak lintas damai tersebut. Nah, wilayah laut di dalam kedaulatan negara yang kedua adalah perairan kepulauan. Secara definisi, perairan kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau utama dan suatu daerah, di mana perbandingan daerah perairan dengan daerah daratan adalah 1:1 dan 9:1. Pada perairan kepulauan ini, tentu negara kepulauanlah yang mempunyai hak dan kewajiban penuh, sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982. Dalam pasal 51 ayat 1 dan 2, UNCLOS 1982 diatur atas perjanjian yang berlaku antara negara kepulauan dengan negara lain mengenai objek maupun pelaksanaannya terkait dengan perairan kepulauannya. Sebagai contoh dari perjanjian yang dimaksud ialah berupa perjanjian kerjasama terkait perjanjian tentang penangkapan ikan dan sumber daya hayati laut lainnya, serta penelitian ilmiah tentang kelautan. Dijelaskan di pasal 52 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa setiap kapal dari semua negara dapat menikmati hak lintas damai di wilayah perairan kepulauan. Namun jika kondisi mengharuskan seperti halnya dalam melindungi keamanan, negara kepulauan dapat menolak atau menunda sementara waktu untuk hak lintas damai tersebut di daerah-daerah tertentu di perairan kepulauannya. Penolakan atau penundaan ini berlaku bagi semua kapal, jadi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Di samping itu, perairan kepulauan juga terdapat hak alur laut kepulauan yang diatur pada pasal 53 ayat 1 sampai 12 UNCLOS 1982. Baik, yang ketiga, wilayah laut di dalam kedaulatan negara adalah laut teritorial. Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut di mana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar atau outer limit laut teritorial. Kemudian yang kedua adalah wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara. Wilayah laut yang menjadi kewenangan negara adalah bagian laut di mana suatu negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut.
Nah, dengan yurisdiksi tersebut, suatu negara bisa mengatur lebih rinci masalah-masalah yang dihadapinya sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya negara berdaulatlah yang dapat memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. Wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara adalah diantaranya zona tambahan atau continuous zone, kemudian zona ekonomi eksklusif atau eksklusif economic zone, dan landas kontinen atau continental shelf. Nah, yang pertama itu adalah zona tambahan. Pada pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan zona tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial atau 12 mil jika diukur dari laut teritorial. Kesimpulannya, dalam zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorialnya negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan terkait bea cukai, fiskal, keimigrasian, atau sanitasi di dalam laut teritorialnya, dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Nah, jadi mereka memiliki hak untuk menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangannya jika pelanggarannya terjadi di zona tambahan. Nah, kemudian ada landas kontinen atau biasa disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Landas kontinen ini adalah perpanjangan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan pada wilayah tertentu. Nah, untuk lebih luasnya, landas kontinen dapat diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya yang mencakup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial ke daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental atau jarak 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Tepian kontinen ini meliputi lanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air serta terdiri dari dasar laut dan juga tanah di bawahnya dari dataran kontinen, tanjakan, rise, dan lereng atau slope. Tepian kontinen ini juga tidak mencakup dasar samudra dengan bukti-bukti samudra atau tanah di bawahnya. Batas landas kontinen, batas luarnya dapat ditentukan berdasarkan pada dua aspek, yaitu yang pertama geologis dan yang kedua itu jarak atau ukuran. Kemudian, hak-hak negara pantai atas landas kontinen. Yang pertama itu negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alamnya. Kemudian yang kedua, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk membangun pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan di atas wilayah laut landas kontinen. Yang ketiga itu negara pantai memiliki hak eksklusif dalam mengatur dan memberikan perizinan terkait pemboran pada landas kontinen untuk setiap keperluan. Kemudian hak negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan tanpa melihat kedalaman perairan di atas tanah dan di bawah landas kontinen tersebut. Dan yang terakhir, hak negara pantai itu adalah atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan atau okupasi. Nah, istilah laut bebas ini berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial suatu negara. Laut bebas merupakan res nullius, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki, dan memanfaatkannya. Atau dengan kata lain, laut bebas ini tidak menjadi milik dari negara manapun. Di laut bebas berlaku untuk negara pantai, negara kepulauan, maupun negara tidak berpantai. Semua negara tersebut memiliki hak yang sama untuk menikmati daerah laut bebas dan tidak diperbolehkan untuk menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas seluruh bagian di daerah tersebut. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal pelayaran, kebebasan dalam hal tangkap-menangkap ikan, atau kebebasan riset ilmiah kelautan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi pembagian wilayah laut beserta yurisdiksinya yang merupakan tugas dari hukum maritim. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyampaian saya. Semoga apa yang saya bacakan, apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.